Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah selalu memberikan kepada kita semuanya, Allah selalu melimpahkan kepada kita semuanya nikmat yang ketika kita ingin menghitung nikmat tersebut, niscaya kita tidak dapat menghitungnya. Allah berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innal insana ladzalumun kafar." Sungguhnya apabila kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla, sungguh kalian tidak dapat menghitung nikmatnya, karena sungguhnya manusia itu selalu menjadi orang-orang yang zalim dan selalu senantiasa memiliki sifat kufur. Di antara nikmat yang sangat agung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya pada saat ini, Allah telah memberikan kepada kita anugerah agar bisa mendatangi salah satu kewajiban, yaitu melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salat subuh secara berjamaah ini merupakan fadilah yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang terpilih saja. Kemudian setelah kita melaksanakan salat subuh, kita melanjutkan dengan halaqatul dzikr, halaqatul dzikr untuk mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, untuk mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah nanti setelah halaqatul dzikr kita akan melaksanakan salat 2 rakaat, yang mana amalan-amalan ini termaktub dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Man shallal ghadata fil jamaah, thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'a asy-syams, thumma shalla rak'atain, kanat lahu ka'ajri hajatin wa umratin tammatin tammatin tammah." Barang siapa yang melaksanakan salat subuh secara berjamaah, kemudian ia duduk di dalam masjid, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita ketahui bahwasanya di antara bentuk zikir adalah mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah terbit matahari, ia melaksanakan salat 2 rakaat, maka Allah akan berikan pahala seperti pahala haji dan umrah secara sempurna dan secara sempurna. Ini merupakan fadilah yang Allah berikan kepada kita semuanya, amalan yang sangat mudah yang mana memberikan pahala yang sangat besar. Kemudian senantiasa salat serta salam tercurahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman nanti. Ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Kembali kita melanjutkan pembahasan dari al-qawaid al-arba', 4 landasan yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu taala, yang mana 4 landasan ini menjelaskan tentang hakikatus syirk dan hakikatus tauhid, menjelaskan tentang apa itu yang dimaksud dengan syirik dan apa itu yang dimaksud dengan at-tauhid, yang mana dengan 4 landasan ini kita dapat mengetahui batasan-batasan, apa yang dimaksud dengan syirik dan batasan-batasan apa yang dimaksud dengan at-tauhid. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang al-qaidatul ula, kaidah yang pertama yang menjelaskan tentang perbedaan antara at-tauhid dan asy-syirk. Kaidah yang pertama berbunyi, "An ta'lama anna al-kufara alladhi qatalahumur rasul sallallahu alaihi wasallam mukirruna bi anna Allaha huwal khaliq al-mudabbir ar-raziq." Bahwasanya kaidah yang pertama yang ditulis oleh Syekh rahimahullah taala adalah menjelaskan
bahwasanya kaum kufar, ya, kaum kufar musyrikin yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengutusnya ya untuk mendakwahkan tauhid kepada mereka, yaitu mereka mengikrarkan atau mereka mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan seluruh alam semesta ini, ya. Mereka mengimani dan meyakini bahwasanya Allah lah yang memberikan rezeki kepada makhluk-makhluknya, ya. Artinya apa? Artinya mereka tidak mempercayai bahwasanya berhala-berhala mereka lah yang memberikan rezeki, atau berhala-berhala mereka yang menciptakan alam semesta ini, ya. Jadi kaidah yang pertama adalah bahwasanya kaum musyrikin mereka meyakini rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan banyak dalil yang menjelaskan ini semua, ya, banyak dalil yang menjelaskan ini semua, ya. Tentunya Syekh rahimahullah taala tatkala menuliskan kaidah yang pertama ini, beliau tidak serta-merta mengeluarkan dari akal pikirannya, akan tetapi menjelaskan dari dalil-dalil yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya. Di antara dalilnya adalah seperti yang dibawakan oleh Syekh rahimahullah taala, yaitu Allah berfirman dalam surat Yunus, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard." Ya. Katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, ya, kepada kaum musyrikin, katakanlah kepada kaum musyrikin wahai Muhammad, siapakah yang memberikan kepada kalian rezeki dari langit dan dari bumi, ya. Amman yamlikus sam'a wal absar, ya. Dan siapakah yang memiliki penglihatan dan pendengaran? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa may yukhrijul mayyita minal hayy, dan siapakah zat yang mengeluarkan kehidupan dari kematian dan kematian menuju kehidupan? Wa may yudabbirul amr, dan siapakah zat yang mengatur alam semesta ini? Maka Allah menggambarkan jawaban dari mereka, fasayaqulunallah, maka mereka akan mengatakan Allah lah yang menciptakan ini semua, ya. Ya, di sini ayat ini menjelaskan bahwasanya kaum kufar Quraisy, ya, kaum musyrikin yang hidup di zaman Nabi SAW, mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan alam semesta ini. Kemudian di selanjutnya Allah memberikan hujjah kepada mereka, faqul afala tattaqun. Maka katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, artinya kenapa kalian tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam uluhiyahnya? Ya. Ya. Ini salah satu sisi dalil yang menjelaskan bahwasanya kaum kufar Quraisy, ya, mereka mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu tentang pengikraran mereka, ya, tentang keyakinan mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan alam semesta ini, ya. Dan di antara salah satu sisi yang menjelaskan, ya, dalil-dalil yang menjelaskan tentang bahwasanya kaum kufar Quraisy, bahwasanya mereka mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa taala, yaitu tatkala mereka dalam keadaan sempit, ya, sebagaimana yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut, ya. Fa idza raqibu fil fulk da'awullaha mukhlishina lahuddin, ya. Bahwasanya keadaan kaum kufar Quraisy, ya, tatkala mereka dalam keadaan sempit, dalam keadaan genting, mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Artinya mereka mengimani bahwasanya Allah lah yang mengatur alam semesta ini. Allah lah yang memberikan manfaat dan madarat, ya. Allah lah yang memberikan manfaat dan madarat, ya. Ini salah satu sisi dalil yang menjelaskan bahwasanya mereka meyakini tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sisi lain juga yang menjelaskan bahwasanya kaum kufar Quraisy, ya, kaum musyrikin Arab yang hidup pada zaman Nabi SAW, mereka mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengakui itu dalam talbiyah mereka tatkala mereka melaksanakan haji atau umrah, ya. Mereka mengatakan tatkala haji maupun umrah, mereka mengatakan dalam talbiyahnya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Ya, ini kalimat syirik yang dikatakan oleh kaum kufar Quraisy tatkala mereka melaksanakan haji ataupun umrah.
Ya, artinya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, ya. Labbaik Allahumma labbaik, ya. Aku menjawab panggilanmu wahai Allah Subhanahu wa taala, ya, labbaik la syarika lak, labbaik la syarika lak, labbaik, dan aku menjawab panggilanmu wahai Allah Subhanahu wa taala yang tidak memiliki sekutu, ya, illa syarikan huwalak, ya. Ini kalimat syirik yang dikatakan oleh kaum kufar Quraisy, illa syarikan huwalak, kecuali sekutu yang engkau bolehkan, ya, engkau perbolehkan. Illa syarikan huwalak tamlikuhu wa ma malak, yang engkau wahai Allah Subhanahu wa taala miliki sekutu-sekutu tersebut, ya. Ini kalimat syirik yang diungkapkan oleh kaum kufar Quraisy tatkala mereka melaksanakan haji maupun umrah. Ya, dalam kalimat tersebut kaum kufar Quraisy mengakui bahwasanya sekutu-sekutu mereka, ya, berhala-berhala mereka yang mereka jadikan sekutu untuk Allah Subhanahu wa taala adalah tidak memiliki apa-apa, ya. Sekutu-sekutu mereka atau berhala-berhala mereka itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk beribadah kepada berhala-berhala tersebut, dan ini merupakan kedustaan yang sangat nyata yang dikatakan oleh kaum kufar Quraisy, ya. Itu diantara sisi-sisi yang menjelaskan atau dalil-dalil yang menjelaskan tentang kaum kufar Quraisy yang hidup pada zaman Nabi SAW. Mereka meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan alam semesta ini, ya. Mereka tidak meyakini, ya, tatkala mereka membuat berhala, ya, membuat patung-patung Lat wal Uzza wa Manat, ya, patung-patung orang-orang soleh, mereka tidak meyakini bahwasanya patung-patung itulah yang menciptakan mereka, ya. Mereka tidak sebodoh itu, ya. Mereka juga meyakini bahwasanya Allah lah yang menciptakan alam semesta ini. Akan tetapi mereka menyembah berhala-berhala tersebut dengan tujuan lain, ya, dengan tujuan lain yang nanti akan disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala dalam kaidah yang kedua. Dalam kaidah yang kedua. Kemudian di kaidah yang pertama Syekh juga menjelaskan, ya, bahwasanya pengikraran seorang hamba tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, ya. Tatkala seorang hamba meyakini bahwasanya Allah lah yang menciptakannya, Allah lah yang mengatur alam semesta ini, ya. Pengikraran seorang hamba tentang rububiyah Allah itu tidak serta-merta memasukkan hamba tersebut ke dalam at-tauhid atau ke dalam Islam, ya. Pengikraran seorang hamba tentang rububiyah Allah tidak serta-merta menjadikan mereka masuk ke dalam Islam secara sempurna, ya. Artinya mereka butuh kepada tingkatan selanjutnya, ya, butuh kepada tingkatan selanjutnya yaitu tauhid al-uluhiyah, ya. Mereka butuh kepada tingkatan selanjutnya yaitu tauhid al-uluhiyah, ya. Oleh karena itu, ya, asal dari at-tauhid yaitu at-tauhid ar-rububiyah, ya, asal ini fitrah yang Allah berikan kepada manusia, ya. Tauhid ar-rububiyah, ya, meyakini bahwasanya Allah lah yang esa dalam perbuatannya, ya. Allah esa dalam penciptaan, Allah esa dalam pemberian rezeki dan perbuatan-perbuatan lainnya. Akan tapi tauhid rububiyah saja tidak cukup bagi seorang hamba untuk menjadikan hamba tersebut masuk ke dalam keislaman, ya. Artinya dia butuh kepada tingkatan selanjutnya yang mana ini keharusan dari tauhid ar-rububiyah yaitu at-tauhid al-uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh peribadahan kita, ya, mengesahkan salat kita, mengesahkan doa-doa kita, mengesahkan rukuk kita, sujud kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhid inilah yang belum dilakukan oleh kaum musyrikin yang hidup pada zaman Nabi SAW, ya. Kemudian kemarin juga di kaidah yang pertama kita menjelaskan bahwasanya dalam kaidah yang pertama ini menjelaskan tentang kebatilan atau ketidaktepatan arti dari la ilaha illallah, ya. Bahwasanya sebagian manusia atau sebagian kelompok memaknai kalimat la ilaha illallah dengan makna la khaliqa illallah atau tidak ada pencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini arti yang kurang tepat atau makna yang kurang tepat, ya. Makna la ilaha illallah yang tepat adalah
la ma'budu bihaqqin illallah, ya, atau tidak ada sesembahan yang berhak, ya. Ilah itu artinya sesembahan, ya, bukan khalik, bukan sang pencipta, tapi sesembahan. Ya, tidak ada sembahan yang berhak kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Apabila, ya, kita katakan apabila makna la ilaha illallah adalah la khaliqa illallah, ya. Apabila arti la ilaha illallah adalah tidak ada sang pencipta kecuali Allah, maka tentunya kaum musyrikin Arab mereka sudah berbondong-bondong masuk Islam, ya. Akan tetapi mereka tatkala dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, apa jawaban mereka? Ya, jawaban mereka adalah ataj'al alihata ilahan wahida innaha la syai'un ujab, ya. Tatkala Nabi SAW mengatakan kepada mereka qul la ilaha illallah tuflihu, ya, katakanlah wahai kaum musyrikin Arab, la ilaha illallah, ya. Apabila arti la ilaha illallah ini adalah la khaliqa illallah, maka otomatis kaum musyrikin Arab akan menjawab, kami sudah beriman, ya, kami sudah mengimani bahwasanya Allah lah yang menciptakan kami, ya. Akan tapi kalimat la ilaha illallah yang difahami oleh kaum musyrikin Arab, ya, kaum musyrikin yang hidup pada zaman Nabi SAW, mereka tidak meyakini hal tersebut, ya. Artinya makna la ilaha illallah bukanlah la khaliqa illallah, akan tapi makna la ilaha illallah yang tepat, yang mana yang difahami oleh kaum musyrikin Arab adalah la ma'budu bihaqqin illallah, ya. Sehingga mereka mengingkari kalimat la ilaha illallah ini, ya, seraya mereka mengatakan, apakah engkau wahai Muhammad menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ini atau sembahan-sembahan yang banyak ini hanya menjadi sembahan satu saja, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya. Artinya mereka mengingkari bahwasanya la ilaha illallah itu artinya adalah la ma'budu bihaqqin illallah, ya, la ma'budu bihaqqin illallah. Tapi itu diantara poin-poin yang dapat kita ambil dari kaidah yang pertama. Kemudian ahibati fillah azanillah wa iyyakum jami'an, kita lanjutkan ke kaidah yang kedua, ya, kaidah yang kedua yang ditulis oleh Syekh rahimahullahu taala. Ya, di sini Syekh mengatakan al-qa'idatu ats-tsaniyatu annahum yaqulun ma da'unahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wasyafa'ah. Ya. Kaidah yang kedua, ya, yang mana ini jawaban dari pertanyaan yang ana berikan pada akhir perjumpaan minggu lalu, ya, yaitu kenapa mereka menyembah berhala, ya. Tatkala mereka mengetahui bahwasanya Allah lah yang menciptakan mereka, Allah lah yang memberikan rezeki kepada mereka, Allah lah yang menghidupkan mereka, tapi mengapa mereka tetap menyembah berhala, ya. Tentunya mereka tidak meyakini, ya, seperti yang anak katakan tadi, bahwasanya mereka tidak meyakini bahwasanya berhala mereka lah yang menciptakan mereka, kan tapi mereka memiliki tujuan lain yang menjadikan mereka menyembah berhala-berhala selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antara tujuannya adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh, ya, al-qaidatu tsaniyah, kaidah yang kedua, annahum yaqulun, ya, mereka mengatakan ma da'unahum wa tawajjahna ilaihim, ya, sesungguhnya kami, ya, kata mereka kaum musyrikin, tidaklah berdoa kepada berhala-berhala tersebut, wa tawajjahna ilaihim, dan tidaklah kami menyembah berhala-berhala tersebut, ya, menghadap kepada berhala-berhala tersebut illa li talabil qurbati wasyafa'ah, ya, kecuali untuk meminta derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala melalui berhala-berhala tersebut, dan meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui berhala-berhala tersebut, ya. Ya, di sini dijelaskan tentang jawaban kenapa mereka tetap menyembah berhala-berhala, ya, ketika mereka mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan mereka, ya. Jawabannya adalah bahwasanya mereka tidak menyembah tersebut dengan meyakini bahwasanya berhala tersebut adalah yang menciptakan mereka, bukan, tapi mereka menyembah berhala tersebut yaitu sebagai perantara mereka untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka, ya, tujuannya mereka untuk menyembah berhala tersebut adalah sebagai perantara, ya, bagi mereka untuk mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagai perantara mereka untuk memintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya.
Ini disebut dengan syirkul wasaid, ya, syirku al-wasaid, ya, syirik atau persekutuan kepada Allah melalui perantara-perantara, ya. Dan ini, ya, tentunya kaidah ini disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala, ya, berdasarkan dalil-dalil yang menjelaskan hal tersebut, ya, berdasarkan dalil-dalil yang menjelaskan hal tersebut, ya, seperti yang dituliskan oleh Syekh sebelumnya, ya, bahwasanya Syekh tidak menuliskan kaidah-kaidah kecuali berdasarkan dalil, ya. Di antara dalil-dalil yang menjelaskan bahwasanya mereka menyembah Allah, menyembah berhala-berhala mereka, ya, dengan tujuan kurbah dan syafaat adalah fadalilul qurbah qauluhu ta'ala, ya, berkataan selanjutnya fadalilul qurbah qauluhu ta'ala. Adapun dalil tentang bahwasanya mereka menyembah berhala mereka untuk tujuan kurbah, untuk tujuan mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala adalah firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, ya. Firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat ketiga, Allah berfirman, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya, ya. Sesungguhnya mereka kaum musyrikin yang menjadikan selain Allah wali-wali, ya, yang menjadikan selain Allah wali-wali, ya. Wali di sini maksudnya adalah al-waliyun nasir, ya, wali yang memberikan pertolongan, ya. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya, ya. Dan mereka yang menjadikan selain Allah wali-wali sebagai penolong mereka, ya, yang mana Allah meniadakan wali-wali tersebut, ya. Adapun waliyun nasir ini adalah wali yang ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Artinya Allah tidak membutuhkan penolong, ya. Allah tidak membutuhkan orang lain untuk menolongnya. Ini maksud dari wali-wali yang ada di ayat ini, ya. Adapun al-waliyul mansur, ya, wali yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah wali yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sungguhnya wali-wali Allah, yaitu orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada ketakutan baginya dan tidak ada kesedihan baginya. Jadi wali, ya, makna wali ada dua, ya. Yang pertama waliyun nasir, ya, wali penolong, yaitu wali yang ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, wali yang ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun kedua waliul mansur, ini yaitu wali yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu wali yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayatnya. Kita kembali ke ayat sebelumnya, walladzina takhadhu min dunihi awliya, ya. Sesungguhnya mereka yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sembahan, mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, ya. Mereka mengatakan sesungguhnya kami tidaklah menyembah berhala-berhala tersebut, ya. Kata kaum musyrikin, kami tidaklah menyembah berhala-berhala tersebut kecuali liyuqarribuna ila Allahi zulfa, kecuali kami menjadikan berhala tersebut untuk mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya, ya. Ini tujuan yang mana mereka menjadikan berhala mereka sesembahan, ya. Tujuan, ya, dalil yang menjelaskan tentang tujuan tersebut, ya. Mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah berhala-berhala tersebut kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Artinya mereka menjadikan berhala tersebut sebagai penengah, ya, sebagai perantara kepada mereka, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun, ya. Kemudian Allah membantah anggapan mereka, ya, membantah anggapan mereka. Sungguhnya Allah akan menghukum di tengah-tengah mereka atas apa-apa yang mereka perselisihkan, atas apa-apa yang mereka perselisihkan. Allah nanti akan menghukum mereka. Artinya Allah membantah anggapan mereka, ya, bahwasanya sesungguhnya mereka tidaklah benar-benar mendekatkan diri mereka dengan berhala-berhala mereka, ya.
Allah bantah itu semua. Kemudian innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Kemudian Allah menetapkan keadaan mereka, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang kadzib, orang-orang yang dusta, ya, dan kafar, dan yang kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya di sini di akhir ayat ini Allah mensifati mereka sebagai seorang pendusta. Ya, artinya mereka dusta dalam anggapan mereka. Ya, mereka dusta dalam anggapan mereka. Ya, bahwasanya mereka beranggap mereka mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan berhala mereka. Itu anggapan yang dusta. Ya, anggapan yang dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat selanjutnya al-kaffar. Ya, sifat selanjutnya kafar, yaitu mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dalil yang menjelaskan bahwasanya kaum kufar Quraisy, ya, mereka tidaklah menyembah Allah, ya, karena mereka meyakini bahwasanya Allah pencipta. Ya, mereka tidak menyembah Allah dengan meyakini bahwasanya Allah lah yang memberikan rezeki, akan tapi mereka menyembah Allah, ya, yaitu dengan keyakinan mereka bahwasanya di berhala-berhala mereka dapat mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil selanjutnya yang menjelaskan bahwasanya kaum kufar Quraisy, ya, mereka tidaklah menyembah berhala mereka kecuali untuk meminta syafaat, ya, kecuali untuk meminta syafaat adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang dibawakan oleh Syekh rahimahullah taala, wa ya'buduna min dunillah, ya. Dalam surat Yunus Allah berfirman, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syifa'auna 'indallah. Ya. Ini dalil yang menjelaskan tentang keadaan mereka, ya, tentang keadaan bahwasanya mereka menyembah berhala, ya, dengan tujuan agar berhala tersebut menjadikan mereka syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Dan mereka kaum musyrikin Quraisy, ya, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka meyakini bahwasanya berhala-berhala tersebut tidak memberikan manfaat kepada mereka, ya. Dan juga mereka meyakini bahwasanya berhala-berhala tersebut tidak memberikan madarat kepada mereka. Wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah, akan tapi mereka mengatakan bahwasanya berhala-berhala mereka lah yang mereka jadikan sebagai syafi', ya, sebagai pemberi syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya mereka menjadikan berhala-berhala mereka sebagai pemberi syafaat kepada Allah, ya, sebagai perantara kepada Allah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Ya, artinya mereka menjadikan antara mereka dan Allah Subhanahu wa taala perantara, ya, menjadikan mereka, ya, antara mereka dan Allah Subhanahu wa taala perantara. Ya. Dan ini sebagaimana yang dikatakan oleh ulama adalah termasuk syirik al-wasaid, ya, syirik perantara, ya, syirik perantara. Allah tidak membenarkan perantara antara hambanya dan zatnya, ya, Allah tidak membenarkan perantara. Ya. Tatkala kita melihat firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang perintah untuk berdoa, Allah tidak mengatakan perantara antara dirinya dan para hamba-hambanya, ya, kan tapi Allah mengatakan langsunglah meminta kepada Allah, ya, langsunglah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ya, apabila hambaku bertanya kepada kamu wahai Muhammad tentang aku, maka katakanlah bahwasanya aku sangatlah dekat. Ya, artinya tidak perlu perantara antara kita kepada Allah. Tatkala kita ingin berdoa kepada Allah, tidak perlu perantara, ya, tidak perlu perantara. Ya, langsung saja kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak perlu mengatakan ya fulan, ya sayyid fulan, ya siapa, ya, mintakanlah kepadaku, ya, mintakanlah kepada Allah untukku dan lain sebagainya. Ya, artinya tidak perlu kita menjadikan perantara kita, ya, tatkala kita berdoa kepada Allah, ya, tatkala kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan, ya, ini tadi, ya, kaidah yang kedua, ya, menjelaskan kepada kita bahwasanya tujuan kaum kufar Quraisy adalah mereka menjadikan berhala-berhala mereka sebagai
sembahan yaitu untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kaum kufar Quraisy yaitu mereka mengkiaskan atau menyamakan keadaan Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan raja-raja yang ada di dunia, ya. Artinya mereka menyamakan kedudukan Allah Subhanahu wa taala seperti kedudukan raja-raja yang ada di dunia, yang mana raja-raja yang ada di dunia mereka butuh kepada menteri-menteri untuk menyambungkan lidah rakyatnya kepada raja-raja tersebut, ya. Artinya mereka mengkiaskan, dan ini kias yang salah atau penyamaan yang salah, ya. Penyamaan yang salah. Tentunya ya kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh perantara antara dirinya dan hamba-hambanya, ya. Allah tidak butuh terhadap perantara tersebut, ya. Kan tapi mereka kaum kufar Quraisy, ya, menjadikan perantara antara mereka dan Allah Subhanahu wa taala atas syubhat, ya, atas syubhat yang mereka fahami bahwasanya mereka meyakini bahwasanya berhala-berhala tersebut, ya, adalah orang-orang soleh, dan mereka menganggap bahwasanya diri-diri mereka adalah pendosa, sehingga mereka menganggap, ya, bahwasanya mereka tidak berhak untuk meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka butuh perantara untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala melalui orang-orang soleh tersebut, ya. Ini syubhat yang sangat berbahaya, ya. Syubhat yang menjadikan berhala-berhala tersebut sesembahan mereka, yaitu mereka menganggap bahwasanya mereka tidak berhak untuk meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga mereka menjadikan sesembahan mereka, yaitu berhala-berhala mereka, sebagai perantara kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena pada hakikatnya, ya, tatkala seseorang hamba menjadikan perantara antara dirinya dan orang ketiga, ya, menjadikan perantara dirinya dengan orang ketiga, maka hamba tersebut pasti akan menggantungkan hatinya kepada perantara tersebut, ya. Pastinya orang tersebut akan menggantungkan pengharapannya, ya, menggantungkan seluruh apa yang ia miliki kepada perantara tersebut, ya. Sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala membatalkan anggapan mereka, ya, tatkala mereka menjadikan perantara antara diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal-hal yang menjelaskan tentang kebatilan anggapan mereka, ya, di antara hal-hal yang menjelaskan tentang kebatilan anggapan mereka adalah bahwasanya yang pertama, Allah Subhanahu wa taala meniadakan syafaat yang diberikan oleh berhala-berhala mereka, ya. Allah meniadakan syafaat yang diberikan oleh berhala-berhala mereka. Allah berfirman, "Walam yakun lahum min syurakaihim syufa'a'u wa kanu bi syurakaihim kafirin." Ya, dalam surat Ar-Rum, Allah meniadakan bahwasanya berhala-berhala mereka lah tidak mampu memberikan syafaat kepada mereka, ya. Allah meniadakan syafaat dari berhala-berhala yang telah mereka sembah. Ya, Allah berfirman dalam surat Ar-Rum, "Walam yakun lahum min syurakaihim syufa'a." Dan sungguh pada berhala-berhala mereka, ya, mereka tidak mendapati syafaat, ya. Mereka tidak akan mendapati syafaat pada berhala-berhala mereka. Wa kanu bi syurakaihim kafirin. Dan sesungguhnya mereka pada sekutu-sekutu mereka atau pada berhala-berhala mereka pada hakikatnya mereka hak kafir terhadap berhala-berhala tersebut, ya. Di sini Allah menjelaskan bahwasanya Allah meniadakan syafaat yang diberikan oleh berhala-berhala mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, dalil yang kedua atau sisi yang kedua yang menjelaskan bahwasanya Allah meniadakan atau membatalkan syafaat-syafaat yang diberikan oleh berhala mereka adalah bahwasanya Allah menetapkan syafaat yang terjadi pada hari kiamat, ya. Syafaat yang terjadi pada hari kiamat yaitu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah menetapkan itu dalam ayatnya, "Qul lillahi syafa'atu jami'ah." Ya, katakanlah bahwasanya syafaat pada hari kiamat adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya berhala-berhala mereka tidak mampu memberikan
syafaat kepada mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang menjelaskan bahwasanya batilnya syafaat yang diberikan oleh berhala-berhala mereka adalah bahwasanya syafaat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terjadi pada hari kiamat yaitu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Allah menjelaskan bahwasanya kelak pada hari kiamat tidak ada syafaat kecuali milik Allah Subhanahu wa taala dan atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih." Dan siapakah yang memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini letak perbedaan antara syafaat yang terjadi di dunia dan syafaat yang terjadi di hari kiamat. Letak perbedaan antara syafaat yang terjadi di hari kiamat dan syafaat yang terjadi di dunia. Yaitu yang pertama adalah bahwasanya syafaat yang terjadi di hari kiamat adalah semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada syafaat yang terjadi pada hari kiamat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Adapun syafaat yang terjadi di dunia, itu dikarenakan mungkin karena kedudukan yang dimiliki oleh perantara tersebut, sehingga perantara tersebut mau memberikan syafaat kepada orang tertinggi. Ini perbedaan yang menjelaskan bahwasanya syafaat yang terjadi pada hari kiamat tidak seperti syafaat yang terjadi pada di dunia. Bahwasanya syafaat yang terjadi pada hari kiamat adalah semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Adapun syafaat yang terjadi di dunia itu mungkin terjadi karena orang yang dijadikan perantara ini punya kedudukan, punya kedudukan terhadap orang ketiga yang dijadikan tujuannya, sehingga orang pertama ini menjadikan orang kedua sebagai perantara dirinya kepada orang yang ketiga. Dan diantara perbedaan lagi yang terjadi antara syafaat di hari kiamat dan syafaat yang terjadi pada di dunia, yaitu bahwasanya syafaat di hari kiamat, syafaat di hari kiamat itu tidak terjadi kepada orang-orang yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu artinya syafaat yang terjadi pada hari kiamat yaitu hanya untuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syafaat pada hari kiamat Allah memiliki kendali, Allah memiliki kendali seluruhnya, Allah memiliki kendali seluruhnya. Syafaat itu atas izin Allah, dan Allah akan berikan syafaat kepada orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan syafaat yang terjadi di dunia. Syafaat yang terjadi di dunia mungkin saja terjadi karena kedudukan, mungkin saja terjadi karena tali persaudaraan, sehingga orang yang kedua mau memberikan syafaat kepada orang yang pertama. Itu yang menjelaskan perbedaan antara syafaat yang terjadi pada hari kiamat dan syafaat yang terjadi pada hari di dunia. Kemudian selanjutnya Syekh rahimahullah taala menjelaskan tentang syafaat. Syafaat. Tatkala pembahasan menyinggung tentang syafaat, maka Syekh di sini memberikan pembahasan tentang syafaat secara ringkas. Syekh mengatakan wasyafa'atu syafa'atan, wasyafa'atu syafa'atan. Di sini Syekh menjelaskan bahwasanya syafaat yang terjadi pada hari kiamat ada dua. Hakikatnya syafaat ada dua. Yang pertama syafa'atun manfiyah, yang kedua wasyafa'atun mutsbatah. Yang pertama adalah syafaat yang ditiadakan. Ini syafaat yang terjadi pada hari kiamat, bukan syafaat yang terjadi pada di dunia. Adapun syafaat yang ada di dunia terjadi, syafaat yang terjadi ada di dunia itu terjadi, dan diperbolehkan seseorang memberikan syafaat kepada saudaranya, kepada orang yang dituju.
Ya, di sini Syekh mengatakan wa syafa'atu syafa'atan. Ya, syafaat ada dua. Yang pertama syafaat yang ditiadakan, yang kedua syafaat yang ditetapkan. Ya, wa syafa'atu syafa'atan syafa'atun manfiyah wa syafa'atun mutsbatah. Ya, syafaat yang ditiadakan dan syafaat yang ditetapkan. Fa syafa'atul manfiyatu ma kana tutlabu min ghairillah fima la yaqdiru alaihi illallah. Kemudian dijelaskan bahwa syafaat yang ditiadakan adalah maka natutlabu min ghairillah, yaitu syafaat yang dimintakan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fima la yaqdiru alaihi illallah, ya, yang mana permintaan tersebut tidak dapat dilakukan oleh atau tidak dapat dilakukan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini syafaat yang ditiadakan pada hari akhir, ya, syafaat untuk masuk surga, syafaat untuk diringankan azabnya pada hari kiamat nanti, yaitu syafaat yang ditiadakan, ya, kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, syafaat yang ditiadakan adalah syafaat yang dimintakan kepada selain Allah, yang mana tidak mampu diberikan, ya, tidak mampu memberikannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, syafaat yang dimintakan kepada selain Allah, yang mana permintaan tersebut tidak mampu dimintakan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syafaat yang ditiadakan pada hari kiamat, ya, sebagai qaid atau sebagai penjelasan tentang syafaat manfiyah, yaitu syafaat yang dimintakan kepada selain Allah, yang mana tidak mampu dilakukan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita mau mentelaah ayat-ayat tentang syafaat, ya, kebanyakan syafaat-syafaat yang ada pada Al-Quran itu syafaat-syafaat yang ditiadakan, ya, syafaat-syafaat yang ditiadakan kecuali yang dikecualikan, ya, kecuali yang dikecualikan, yaitu milik Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada syafaat yang terjadi pada hari kiamat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah meniadakan seluruh syafaat-syafaat, ya, baik syafaat tersebut kepada berhala-berhala, ya, kepada batu-batu, kepada pohon-pohon, atau kepada orang lain, ya, kepada mayit-mayit. Allah tiadakan itu, kecuali syafaat-syafaat yang dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan syafaat tersebut diberikan kepada orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, syafaat mutsbatah, ya, syafaat mutsbatah, yaitu syafaat yang dimintakan oleh Allah, ya, dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu syafaat yang ditetapkan, yaitu syafaat yang dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini syafaat yang ditetapkan pada hari kiamat nanti, yaitu syafaat yang dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil tentang syafaat yang ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dikatakan oleh penulis, wa dalilu qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Ya, ayat dalam surat Al-Baqarah Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum, wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah kalian atas rizki-rizki yang telah kami berikan kepada kalian, min qabli ayyatiya yaumun la bay'un fihi wala khullah wala syafa'ah, sebelum datang hari di mana tidak bermanfaat lagi jual beli dan tidak bermanfaat lagi, ya, kasih sayang, dan juga tidak bermanfaat lagi syafaat, ya. Ya, di sini syafaat yang dimaksudkan adalah syafaat yang ditiadakan, yaitu syafaat yang dimintakan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, yang mana tidak mampu melaksanakan syafaat tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang menjelaskan tentang syafaat manfiyah. Adapun dalil yang menjelaskan tentang syafaat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kullillahi syafa'atu jami'an. Ya, kullillahi asy-syafa'atu jami'an. Katakanlah bahwasanya syafaat pada hari kiamat adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ini syafaat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
tentunya syafaat yang terjadi ya pada hari kiamat itu atas izin Allah Subhanahu wa taala, ya atas izin Allah yang Allah berikan kepada perantara ya orang kedua, dan atas ridha dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada orang yang pertama ya. Jadi ada syafaat, ada 3 rukun ya. Rukun pertama yaitu orang yang meminta syafaat ya, orang yang memintakan syafaat, atau orang yang kedua ya perantara. Kemudian orang yang pertama yaitu orang yang butuh terhadap syafaat ya, orang yang butuh terhadap syafaat yaitu orang yang pertama. Kemudian orang yang ketiga yaitu pemilik syafaat ya, pemilik syafaat yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 rukun yang terjadi pada syafaat ya. Kemudian selanjutnya Syekh mengatakan wasyafi' mukramun bisyafa'ah ya, wasyafi' mukramun bisyafa'ah, dan orang yang memintakan syafaat yaitu orang yang kedua, maksudnya mukramun bisyafa'ah, yaitu orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan untuk memberikan syafaat ya. Artinya di sini orang yang kedua tidak memiliki apa-apa ya. Ia memintakan kepada Allah yaitu atas izin Allah Subhanahu wa taala ya, tidak seperti syafaat yang terjadi pada di dunia ya. Adapun di dunia orang yang kedua mungkin memiliki kedudukan ya, sehingga dia memberikan pengaruh terhadap orang yang pertama untuk mendapatkan syafaat ya. Adapun yang syafaat yang terjadi pada hari kiamat, orang yang kedua ini ya, asy-syafi', orang yang memintakan syafaat, tidak memiliki sesuatu hal pun ya. Ia tidak memiliki sesuatu hal pun. Artinya dia tidak dapat memberikan syafaat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala, seperti sabda Nabi SAW ya, bahasanya Nabi SAW bersabda, likulli nabiyyin da'watun mustajabah wa in ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah ya. Sesungguhnya setiap nabi memiliki doa yang mustajab, dan aku, kata Nabi SAW, akan menyimpan doaku kelak pada hari kiamat ya, sebagai syafaat untuk umatku ya. Ini syafaat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi SAW atas izin Allah Subhanahu wa taala ya. Artinya syafaat yang terjadi pada hari kiamat itu semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala ya, sebagai bentuk kemuliaan terhadap orang yang kedua, sebagai bentuk kemuliaan terhadap orang yang kedua, atau sebagai kemuliaan terhadap orang yang memberikan syafaat, yang memintakan syafaat. Kemudian wal masyfu'u lahu man radiyallahu qawlahu wa amalah ya, ba'da id ya. Kemudian wal masyfu'u lahu man radiyallahu qawlahu wa amalahu ba'dal idzni ya. Dan orang yang diberikan syafaat, yaitu orang yang pertama maksudnya, yaitu adalah orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala perkataannya dan perbuatannya, dan semua itu atas izin dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ini syarat yang kedua ya. Syarat yang kedua ya, syarat yang pertama tadi bahwasanya syafaat atas izin Allah Subhanahu wa taala ya. Orang yang memintakan syafaat itu atas izin dari Allah Subhanahu wa taala ya. Artinya orang yang kedua tidak mampu memberikan syafaat kecuali dari perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Seperti keadaan Nabi SAW ya, tatkala nanti di hari kiamat ya, Nabi SAW akan memintakan syafaat kepada umatnya ya. Ketika itu seluruh nabi dimintai syafaat ya, mereka mengatakan nafsi-nafsi ya, sendiri-sendiri ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan analaha ya, akulah yang memintakan syafaat kepada kalian. Kemudian Nabi SAW sujud di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala ya, kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa' tushaffa ya, sampai Allah mengatakan, ya Muhammad angkatlah kepalamu dan mintalah maka engkau akan diberikan, washfa' tushaffa, dan mintakanlah syafaat maka engkau akan diberikan syafaat ya. Artinya syarat yang pertama tentang syafaat yaitu izin dari Allah Subhanahu wa taala ya, atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
syarat yang kedua adalah yaitu ridha Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang diberikan syafaat atau orang yang dimintakan syafaat. Ya, artinya Allah harus meridhai orang yang diberikan syafaat tersebut. Ya, orang yang pertama. Dan siapakah Allah yang diridhai? Ya, siapakah Allah yang ridhai? Ya, yaitu sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, Allah yang berhak mendapatkan syafaat pada hari kiamat adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. As'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Ya, inilah orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala yang kelak akan mendapatkan syafaat dari Allah dari Nabi Muhammad SAW, yaitu adalah mereka yang mengikhlaskan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dari hati-hati mereka. Ya, ini semua syafaat yang terjadi pada hari kiamat, ya, memiliki dua syarat tadi. Ya, syarat yang pertama adalah syafaat pada hari kiamat itu atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang kedua bahwasanya syafaat tidak terjadi kecuali kepada orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi khulasah atau ringkasan pada kaidah yang pertama ini yaitu bahwasanya alasan kaum musyrikin menyembah berhala-berhala mereka adalah tidak karena mereka meyakini bahwasanya berhala tersebut adalah sang pencipta mereka, ya. Dan juga mereka tidak meyakini bahwasanya berhala tersebut yang memberikan rezeki kepada mereka, akan tapi mereka menyembah berhala tersebut dikarenakan mereka ingin menjadikan berhala tersebut sebagai wasithah atau sebagai perantara dari mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka ingin menjadikan berhala tersebut sebagai pemberi syafaat kepada mereka dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah anggapan yang batil, anggapan yang telah dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, seraya Allah mensifati mereka sebagai kadzib dan kafar, ya, mereka sebagai pendusta dan sebagai orang-orang yang kafir. Mungkin sekian saja yang dapat Anda sampaikan. Ya, kurang lebihnya Anda mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.